Halo Sobat VSID, kalian pernah nggak ngalami mengembangkan sebuah aplikasi terus bingung mau buat user interface-nya, jadi kalian buat yang kita sebut dengan mockup. Ya, jadi ini konsep penting banget nih. Kalian cuma perlu mockup pada saat kalian nggak begitu paham proses bisnis. Atau pengen lebih yakin kalau aplikasinya itu sesuai dengan keinginan klien sebelum kalian pindah ke code. Mockup ini opsional. Sebenarnya kalau kalian sudah terbiasa dengan sistem informasi, kalian bisa langsung mengembangkan dengan desain atau prototype yang lebih tinggi, atau yang kita sebut dengan proof of concept. Tapi kali ini kita akan bahas mockup, kapan kita pakai mockup, dan 5 tips bagaimana membuat mockup yang benar. Yuk kita mulai. Mockup yang bagus tuh mockup yang paling simple. Jadi simpel untuk dikembangkan, simpel untuk ditunjukkan, dan komunikatif. Jadi tips pertama itu coba buat mockup yang simpel banget. Cara buat mockup yang simpel banget gimana? Cara buat mockup yang simpel banget ya kalian bisa mulai dari kertas dan pulpen. Kalau kalian ngerasa tidak digital banget, ya kalian mungkin pakai aplikasi seperti PowerPoint misalnya. Atau aplikasi yang lain. Ya. Jadi perkara mockup ini perkara bagaimana teman-teman mengkomunikasikan user interface ke customer kalian. Kalau dari sudut pandang teman-teman itu paling simple untuk ditulis dalam bentuk pulpen dan kertas, ya lakukan itu. Tapi kalau dirasa tidak cukup, kalian bisa buat mockup yang lebih komprehensif. Nah, mockup yang komprehensif pun ada tingkatannya. Mockup komprehensif yang pertama kita sebut dengan wireframe atau low fidelity prototype. Jadi kalau teman-teman lihat, ini nih mockup yang kita sebut dengan mockup low fidelity. Tampilannya ya seperti desain-desain diagram kayak gini. Nggak ada gunanya, artinya nggak bisa digunakan untuk kode selanjutnya. Jadi ini disebut juga dengan throwable prototyping. Prototyping yang nantinya dibuang. Tapi ini penting banget untuk komunikasi. Dan mengembangkannya relatif lebih mudah. Jenis prototyping yang kedua kita kenal dengan high fidelity prototyping. Biasanya toolsnya khusus. Misalnya contohnya Figma, Marvel Apps, ya. Canva juga bisa. Jadi memang tools-tools yang didesain untuk prototyping tingkat tinggi. Kenapa disebut prototyping tingkat tinggi? Karena prototyping tingkat seperti ini itu prototyping yang mendekati sekali produk tampilan yang nyata. Artinya teman-teman bisa create prototyping, kemudian prototypingnya itu bisa melakukan navigasi seperti ini, dan menariknya lagi, dia bisa diekspor menjadi kode. Jadi ini masuk ke ranah evolutionary prototype. Prototype yang terus disempurnakan dan menjadi kode dan akhirnya menjadi produk jadi. Nah ini contohnya material design nih, untuk mengembangkan web. Jadi kalau teman-teman melihat, itu macam-macam stylenya ya. Ada style untuk pewarnaan, ada style untuk gerakan, ukuran, dan sebagainya. Jadi user interface itu akan konsisten banget, dan tujuannya user interface yang konsisten tiada lain tidak bukan untuk memudahkan pengguna dalam mempelajari sistemnya. Jadi yakinkan mockup yang kalian desain itu mockup yang sudah terbiasa bagi pengguna, dengan salah satunya mengikuti konsep material design. Tips keempat adalah kalian bisa meng-create suatu mockup yang memiliki information architecture. Information architecture apa sih? Secara sederhana, information architecture itu mockup kalian harus berbicara data yang akan disimpan itu apa saja. Dan data yang akan ditampilkan apa saja. Bayangkan saja kalau saya punya user interface berisi satu kotak text box. Maka saya harus tahu data apa yang masuk di sana. Informasi apa yang mengalir dari kotak text box tersebut, dan data apa saja yang ditampilkan. Hal ini akan memudahkan bagi pengguna dan juga kalian untuk mengkomunikasikan tampilannya seperti apa, data yang disimpan seperti apa, dan formatnya bagaimana. Jadi penting banget untuk meng-create information architecture yang merepresentasikan bagaimana aplikasi menyimpan, mengelola, dan menampilkan data. Aspek kelima yang menunjukkan mockup yang keren atau yang baik adalah aspek yang memberikan contoh, example. Pernah nggak teman-teman ngelihat mockup tapi datanya itu ASDF atau datanya kosongan, atau mockupnya nggak punya label? Mockup seperti itu tuh mockup yang nggak memberikan contoh yang baik. Jadi mockup yang baik itu harus menampilkan data yang real,
data yang beneran, kira-kira tampilannya seperti apa. Jadi si customer punya bayangan kira-kira aplikasinya itu bakal seperti apa ya, dan inputannya seperti apa, keluarannya seperti apa. Ini relate banget ya dengan information architecture. Jadi kalau information architecture bicara data apa saja yang disimpan, example ini cerita data apa saja dan contohnya bagaimana. Untuk memudahkan membayangkan mockup yang punya information architecture dan juga example, teman-teman lihat ini deh. Di sini jelas banget kita punya information architecture, home, product, pricing, kontak. Iya betul, information architecture banyak juga yang bilang sitemap, tapi lebih dari itu sih. Information architecture lebih detail dari sekedar sitemap. Terus kalau teman-teman perhatikan di situ ada example juga, contohnya misalnya book appointment. Dia punya example, isiannya apa, emailnya seperti apa, dan opsi pilihannya apa, dan tombolnya seperti apa. Jadi data-datanya bukan data-data dummy yang asal-asalan. Data dummy-nya harus menunjukkan example yang cukup baik. Nah, jadi gitu ya teman-teman, kita udah bahas nih 5 tips untuk membuat mockup yang benar. Yang pertama, teman-teman harus make sure mockup itu simple, nggak ribet. Ya, aspek-aspek desain, estetik nanti aja. Ya, yang penting ada komunikasi antara kamu dengan customer. Yang kedua, level of mockupnya kalian perhatikan banget. Apakah perlu low fidelity atau high fidelity? Sekali lagi ini berdasarkan kompleksitas ya. Kalau saya sih lebih prefer high fidelity, jadi sekalian kerja. Tapi kalau teman-teman mengalami bisnis prosesnya yang jelimet banget, dan kalau create high fidelity itu effort, mending pakai low fidelity. Terus kemudian follow desain material deh. Android punya desain material, iOS juga punya, apalagi web. Jadi kalian harus ngikuti desain material supaya learning curve pengguna itu short. Yang keempat dan kelima ini satu paket. Yang pertama harus ada struktur menu yang jelas. Aliran informasinya juga jelas. Apa yang disimpan, apa yang dikelola, dan apa yang ditampilkan. Dan yang terakhir, kalian harus ngasih contoh. Data yang baik yang dimasukkan dalam sebuah mockup itu seperti apa. Itu ya, semoga teman-teman ada gambaran dan selamat bermockup pria. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.